Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfoni Musik. Kali ini kita akan membuka kembali segmen yang namanya Bando. Udah lama nih kita nggak bincang audio, ya mungkin terakhir kayaknya tahun lalu deh. Nah kali ini kita buka kembali nih. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang equalizer di audio portable. Apakah ini perlu apa enggak? Nah hari ini gue ditemenin teman gue, Samuel Timotius, Samte. Nah beliau adalah manajer dari Bass, iya dong beliau. Bass Audio di Bandung. Ya kalau Music Lover tahu, Bass Audio itu salah satu toko retailer audio portable yang besar di Indonesia. Ada di Jakarta, ada di Bandung. Jadi ini manajer Bandungnya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang equalizer. Oke, Sam, langsung aja nih. Statement awal. Menurut lo, equalizer di audio portable, kita nggak bilang di yang lain ya, di audio home audio atau misalnya di live audio atau recording, kita nggak bilang gitu ya. Di audio portable, menurut lo pribadi, perlu apa enggak? Atau halal atau haram menurut lo? Kalau halal atau haram kayaknya kasar. Oh kasar ya, jangan itu ya. Jangan ya. Apa lagi? Jadi kalau gimana? perlu apa enggak, kalau buat pribadi, gua nggak suka pakai equalizer. Oke. Karena itu setiap barang tuh kan setiap merek, setiap tipe semua punya sound signature sendiri. Jadi yang udah mereka bikin dengan R&D-nya mereka mungkin gonta-ganti tipe driver atau apa segalanya, sampai ke kabel, sampai ke konektor, itu yang mereka jual tuh seperti itu. Jadi kalau gua senang audio portable yang gimana, ya gue senang yang apa adanya gitu. Kalau misalnya nggak cocok ya beli lagi. Di Bass Audio. Di Bass Audio dasar lu mah ada aja sempat-sempatnya promo. Sedikit harus. Iya. Tapi anyway kan gini. Tapi lu sendiri kalau misalnya ini lu bicara di audio portable kan. Tapi lu kan sendiri kan juga punya pengalaman di audio engineering kan. Jadi kayak misalnya sound system, pengaturan di kayak di gereja lu kan lu ada bisa ngatur sound system gitu. Tapi kalau itu dipakai di situ lu nggak masalah gitu. Itunya maksudnya headphone-nya gitu. Bukan misalnya ngeki pada saat konser misalnya. Oh iya, wajib sih kalau gua sih. Jadi kalau misalnya udah ngomong di live atau di audio engineering itu udah nggak mungkin enggak gitu. Karena kalau misalnya kita terapin kayak, soalnya kalau audio portable gini kan sampai sekarang kita masuknya hobi ya. Itu kan kita seneng nyari gitu, kita seneng dengar sesuatu hal yang baru. Oh mereka R&D-nya kemarin bilangnya bisa begini, kayak dulu misalnya zaman JH Audio ada namanya Fragpace, itu kan rame banget tuh. Oh ini gini. Terus kemarin Campfire juga ada ngeluarin teknologi TEAC. Jadi dia tuh pokoknya ada kayak satu sistem yang beda lah di dalam penyusunan drivernya, terus ditambahin kayak semacam corong yang bahannya juga dari apa. Nah itu kan R&D mereka semuanya. Jadi gue sukanya yang sudah dapat begitu, ya itu gitu. Jadi mungkin istilahnya lu purist audio gitu ya. Jadi pokoknya hasil akhir ya udah jadi. Iya mungkin kali ya, cuman kalau ditanya purist, kalau dibilang purist enggak juga. Apa gue suka ngeki? Enggak juga. Sebenarnya kalau di portable audio enggaknya karena banyak kan males sih. Karena terlalu apa ya? Equalizer tuh yang gue tahu tuh terlalu rumit kayaknya. Kayak gue udah dulu gue sempat nonton Bando yang awal-awal tuh, itu kan Bang Rudi kan itu musisi profesional, Galih itu kan sound engineer profesional juga. Itu istilahnya kalau misalnya anak audio portable kita ngobrol sama mereka terus nanti kita ngomong Eki gini Eki gitu, kayaknya agak berseberangan nanti pasti hasil akhirnya. Karena mereka production, kita kan hasil akhir. Kita yang udah jadi gitu. Iya betul. Kayak yang gue sering lihat juga di kolom komennya Sinfonia, Bang, ATH M40 sama M50 bagus mana? Ya itu lo dengerin gitu. Iya, cobain aja gitu ya. Itu kenapa bisa ada M40, ada M50? Padahal misalnya, atau mungkin ada beberapa barang yang lo lihat tipe dari merek A, tipenya tipe 1 sama tipe 2, drivernya sama aja, tapi suaranya beda. Ya itu R&D-nya mereka gitu. Jadi apa yang mereka cari, yang mereka coba achieve, misalnya, oh gue pengen bikin earphone ini full vokal misalnya. Ya mereka tanamin equalizer yang di situnya buat vokal. Mereka akan setting drivernya untuk ngeresponnya untuk vokal gitu. Kalau dibilang purist, ya itu mah istilah anak-anak forum lah ya. Gua nggak ikut-ikutan lah kayak gitu mah, nggak ada beresnya gitu. Flat is justice gitu kan? Ya itu mah gimana masing-masing aja lah maksudnya. Ya sah-sah aja, lu mau gimana aja, gimana lu gitu kan? Portable audio kan hobi. Kita kan hobi kan mau seneng-seneng, bukan mau
bukan mau cari siapa yang bener dan yang salah karena jadi bukan agama lu ini, agama gua ini, jadi agama gua paling bener gitu. Iya, enggak lah. Maksudnya ya kita mah iya kalau ada adu pendapat gitu ya sah-sah aja. Cuman kita buat senang lah. Jadi sama-sama semuanya balik lagi. Kalau misalnya dulu sebelum corona mungkin kita bisa kumpul ya semuanya buat hidup ketawa lagi gitu. Tapi kalau gua sih, kalau pendapat gua pribadi, gua terus terang kalau misalnya gua lagi nge-review, itu pasti semuanya flat. Jadi itu semuanya flat karena memang di kuping gua ya udah gua mesti yang seperti lo bilang ya mungkin kayak istilah purist gitu ya. Jadi misalnya gua mendengarin Starsea. Kalau gua eki kan gua jadi nggak dapat karakter bunyinya Starsea. Iya betul. Jadi gua nggak tahu ini bunyi Starsea kayak gimana aslinya kalau gua eki-ekin. Jadi harus gua ngeflatin semua. Nah cuman kalau gua pribadi kadang-kadang untuk gue dengerin lagu-lagu tertentu ya bukan dalam konteks review ya, konteks hari-hari gua misalnya gue dengerin Starsea ternyata kalau dengerin Starsea gue dengerin klasik kayaknya gue nggak dapat nih suara tengahnya misalnya di frekuensi tengah misalnya di vokal gitu atau misalnya di frekuensi violin tapi bagian tengahnya gue naikin tuh supaya gue dapat sensasi yang gesekannya ya biasanya kalau gitu. violin midnya. Betul. Jadi karena buat gue pribadi sebenarnya tidak ada cans atau tidak ada IM atau headphone yang memang terbaik gitu. Iya, jadi betul. pasti ada, lu mau cari segimana juga pasti ada aja, lu cari kekurangan pasti ada gitu. Nah, buat gue pribadi kalau gue lagi menikmati lagu, gue cari yang paling untuk kans itu, yang paling cocok buat gue benerin dikit, biasanya juga nggak akan sampai 5 dB. Di teman gue ada di forum terus bisa naikin per frekuensi sampai 10 dB. Gue pusing ini kalau 10 dB itu gimana? Iya, peaknya gimana itu, headroomnya habis Lu udah. tambahin power amp kali satu lagi kalau kurang kencang. Mungkin kurang kencang masalahnya buat lu. Ya kalau gue sih paling gue naikin 2 dB paling Ya, gede, 1 dB biasanya juga untuk gitu. korektif setahu Ya, gue buat 2 korektif, sampai 3 benar. dB. Dan itu memang nggak salah juga kayak lagi equalizer, cuman kalau gua lebih senangnya terima produk Udah as is. aja yang itu. Jadi ya kalau dari gue sih gitu sih ya. Tapi gini loh, ada juga pandangan lo, Sam, orang bilang gini, lu mah kagak eki karena lu kagak ngerti. Ada, teman-teman gue juga bilang gitu. Jadi, soalnya kan dia ngongki-ngongki jadi ngaco gitu kan. Terus misalnya, ekinya itu tadi gue bilang ada yang ngebus sampai 10 dB gitu, 7 dB. Terus gue pernah lihat ada teman gue, itu ekinya kayak grafik. Jadi naik turun gini gitu. Itu kata gue, ini gimana bunyinya gitu ya. Tapi ya gue nggak bisa nyalain karena mungkin seleranya dia sukanya dengerin bunyi yang kayak gitu gitu ya. Ya itu kan balik lagi pokoknya kita senangnya gimana. Equalizer boleh apa enggak, haram apa enggak. Ya kalau lu seneng ya udah gitu. Kalau gua nggak seneng gitu aja. Pokoknya agama gua gitu, agama lu gitu. Jangan Kan, diprotesin dulu. Pokoknya kan ini kan kita kan dengerin earphone, kita kalau zaman dulu sebelum corona kita kumpul banyak kan sampai 15-20 orang untuk ngedengerin lu punya ini baru ya kayak gimana sih karakternya. Kan buat senengnya gitu. Iya, betul. Jadi bukan buat perdebatan haram halal. Lu ngerti nggak ngerti? Ya kalau lu mau ngerti mungkin lu ke sekolah ke Kogali gitu. Itu lu ngerti. Nanti lu dan kayaknya kalau menurut gua kalau lu belajar sampai sejauh itu tentang equalizer lu pasti mind blown sih. Iya. Karena konsepnya tuh bukan cuman yang waktu itu gua pernah lihat videonya Kak Glenn juga kan bikin apa sih yang pembagian frekuensi, bass. Itu tuh lebih dari sekedar itu sebenarnya. Nanti tuh ada namanya kalau nggak salah namanya ada notch, berapa lebar kita ngebukanya, penutupnya, terus nanti namanya ada Q-nya. Iya yang kayak gitu-gitu, wah itu banyak dan itu benar-benar ilmu yang jauh banget sih. Nah, itu tapi lebih ke nantinya ke production. Iya, itu orang production, orang yang bikin. Ya bukan kita yang dengerin hasil akhir gitu. Betul. Cuman kalau buat kesenangan ternyata gue seneng di gini-gini ya udah. Iya, contohnya misalnya dia punya kans Moondrop misalnya, Moondrop Moondrop Spaceship yang vokal dan cenderung agak rata. Cuman dia lagunya EDM semua tuh. Terus dia nggak punya duit gitu. Ya udah, jalan satu-satu yang paling instan yang bisa lakukan ngebus itunya walaupun nanti headroomnya bisa peak, bisa klik, bisa jadi ngaco bisanya gitu. Tapi memang intinya juga menurut gue pribadi tetap sih kita mesti minimal sedikit mengerti mengenai pembagian frekuensi kayak misalnya subbass di mana. Nanti nonton yang Quick Info yang masalah pembagian frekuensi. Bisa bermanfaat gitu. Oke, anyway, kan kita tadi bahas kita nge-eki kans. Tapi kalau lagu yang udah jadi, sah gak sih kalau kita nge-eki lagu yang udah jadi gitu?
Nah itu balik lagi kayak tadi sebenarnya sama aja. Lu seneng nggak dengernya? Kalau misalnya menurut kata gue kurang bassnya, gue mau naikin ya terserah lu juga yang denger, karena ini kan kalau audio portable kan personal sistemnya. Cuman kalau gue balik lagi, gue nggak suka nge-eki kalau lagi ngedengerin di audio portable itu kan satu produksi yang udah dibikin sama banyak orang. Sound engineer-nya pokoknya itu udah dibikin sedemikian rupa, pokoknya hasil akhir yang gue mau dari production gue seperti ini gitu. Hasil karya gue lah ya. Iya, itu dari artisnya, dari para pemain musiknya itu kan udah bawa masing-masing ini gue punya begini, nanti sound engineer yang akan ngeramu. Dan kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita ngobrol soal sound production, dulu gue pernah dengar podcast dari Moko kalau nggak salah. Si Moko bikin itu, kalau ngedengerin sound engineer ngomongin plugin sih itu nggak ada habisnya. Iya. Dan sebenarnya apakah kita bisa ngebedain? Kalau kata gue juga belum tentu. Misalnya dia kasih reverb sampai 4 atau 5 lapis, pakai preampnya 2 apa 3, lu belum tentu tahu sebenarnya bedanya. Cuman yang mereka sudah pelajarin, itu kan mereka mau kasih satu persembahan sebenarnya yang bagus kan buat orang tuh. Jadi gue punya karya, lu dengerin gua nih. Gini. Jadi kayak misalnya pelukis, gua ngelukis nih, nah ini gambar gua. Ya udah, lu nikmatin aja. Tapi kalau lu mau misalnya gambar-gambarin lagi, ya lu copy aja, lu gambar-gambarin tambahin sendiri. Kalau mau bikin sendiri silahkan aja, sah-sah aja. Lu print aja gambar gua. Gitu. Lu coret-coret sendiri terserah lu. Tapi ya ini punya gua. Iya benar-benar. Gitu. Jadi lebih ke ini ya, ya udah, pokoknya setiap orang punya agama lah, gue bilang sih, agama masing-masing, selera masing-masing. Ada yang gua mau flat is justice, pokoknya gua nggak mau rubah, pokoknya harus gue denger gini, harus. Tapi ada yang bilang, waduh, gua budgetnya kurang bos, kalau gua misalnya ganti-ganti kans gitu, gua nggak ada budgetnya, gua cuma punya 1 atau misalnya 2 maksimum gitu, tapi gue pengen nikmatin bunyi ini lebih enak, ya sah aja lo ekin aja. Ya cuman resikonya ya adalah mungkin dari sound engineering itu bukan gitu maksud, misalnya gua nggak mau lagunya si ini bassnya segede gitu, enggak. Tapi kan selera lu ya sah aja gitu. Lu ini yang denger gitu. Apa? Lu ini yang denger gitu. Iya bener. Jadi intinya sah sendiri ya, pokoknya sah-sah aja. Bebas lah, terserah. Gak usah ngeributin yang enggak. Tapi memang sih di grup kan juga kita lihat banyak banget perdebatan. Cuman intinya gue pribadi saling menghargai aja. Iya betul. Pendapatnya si A yang menganggap bahwa gue harus dengerin purist misalnya, flat harus semuanya, ya silahkan. Atau mungkin ada kayak gue berada di 2 sisi. Pada saat gue review itu mau nggak mau flat, karena itu kan harus objektif. Kalau gue ekin pasti jadi subjektif kan. Jadi gue main flat. Tapi di sehari-hari kalau gue rasa ada gak kurang, ya gue suka-suka gue aja. Betul, gitu, naikin, gue koreksi. Karena tapi ada ilmunya juga untuk koreksi kans itu, jadi mesti tahu juga. Gitu. Atau ada orang yang di sisi sebelah sininya yang ekstrim banget, pokoknya gue naikin bus sampai 10 dB semua, buset dah. Itu kalau kata gue lu beli ambil satu lagi coba, yang gedean gitu. Terus volumenya lu crack. Itu luar biasa gitu ya. Tapi kita juga nggak nyalahin, karena itu selera lu ya. Jadi ya kesimpulan akhirnya gimana Sam? Iya, bebas atau enggak ya balik lagi lah, bebas aja gue mah. Lu mau dieki boleh, kalau gua lebih baik tidak gitu. Cuman ini kan pendapat, bukan harus dilakukan. Bukan hukum gitu ya, lu harus begini. Enggak. Ya, betul. Jadi intinya music cover, kalau lu suka ya lakukan, kalau enggak ya jangan. Tapi jangan ngerecokin orang juga. Ya hargai pendapat orang gitu. Jadi kalau dia misalnya ngerasa harus flat, silahkan. Dia ngerasa suka-suka gue dong, gue mau ngebus sampai 10 dB masing-masing frekuensi gitu, ya silahkan aja. Ya, tapi ada bagusnya kalaupun melakukan itu dengan informasi atau dengan ilmu. Jadi kalaupun misalnya nanti ngebus sesuatu, ya tahu ini fungsinya apa. Jadi jangan asal ngebus. Karena tadi ada yang bilang juga kan, jadi gue nggak nge-eki karena gue sebenarnya nggak tahu gitu. Nah, jangan juga dibilang seperti itu. Lu nggak nge-eki karena lu punya pendapat yang berbeda kayak Sam gitu. Pendapatnya bahwa gue nge-eki bukannya gue nggak tahu, tapi gue ngerasa hasil akhir dari seorang sound engineering dalam recording akhirnya seperti itu. Beda dengan kalau kita production gitu. Betul. Oke, Music Lover, kayaknya untuk hari ini itu aja. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi, dadah. Buka kembali. Apa namanya? Kok gue lupa sih.